Saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah sangat menyetujui adanya MOSI. Sebagai penggerak feminis, Dewan ini akan memboikot artis perempuan dengan stop membeli karya, mendengarkan musik, dan lain sebagainya yang membuat karya yang mendegradasi perempuan. Feminisme merupakan isu yang masih cukup tinggi dibicarakan di banyak negara saat ini. Tingginya angka degradasi perempuan yang meliputi stigma terhadap perempuan yang lemah, pengucilan perempuan di dunia kerja maupun di dunia pendidikan, penggunaan perempuan sebagai unsur penarik konsumen suatu karya dari segi kesaksiannya, membuat isu ini terus-menerus menjadi topik pembicaraan. Menurut data yang dirilis oleh KPAI, selama tahun 2019 terdapat 123 wanita atau perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual akibat penggunaannya sebagai elemen pemanis sebuah karya yang meliputi video klip, musik, dan lain sebagainya. Untuk itu, kami dari tim pemerintah sangat menyetujui adanya MOSI. Pemerintah memboikot artis perempuan dengan stop membeli VCD, mendengarkan musik yang membuat karya yang mendegradasi perempuan. Kemudian untuk itu kami memberikan mekanisme yang kami tawarkan dengan pemboikotan perempuan sebagai pihak yang memanfaatkan perempuan lainnya, yakni yang pertama, melakukan pemboikotan dengan penyaringan. Jadi kami tidak serta-merta melakukan pemboikotan tanpa adanya memilah dan memilih mana yang memang patut untuk diboikot dan mana yang tidak patut untuk diboikot. Jadi kami akan melakukan seleksi dengan cermat dan detail dan juga menyatakan alasan-alasan apa yang mengharuskan ia diboikot, poin-poin mana saja yang mengharuskan mereka diboikot. Kami akan memaparkan secara jelas mana-mana saja yang harus diboikot dan mana yang tidak harus diboikot. Mekanisme yang kedua yakni memberikan tindakan hukum dengan tujuan pendidikan. Jadi kami memberikan tindakan hukum tidak serta-merta hanya untuk menghukum mereka saja atau memberikan efek jerah saja, akan tetapi tujuan kami memberikan boikot ini adalah agar mereka paham apa yang mereka lakukan salah dan apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan norma dan hak asasi terhadap perempuan. Dan yang ketiga, memberikan solusi jika karya tersebut merupakan sumber keuangan inti atau utama dari si perempuan tersebut. Jadi kami juga tidak serta-merta melepas jika memang itu pekerjaan utama mereka. Kami akan memberikan solusi berupa pekerjaan lain atau memberi pelatihan-pelatihan lain seperti misalnya keterampilan kerajinan tangan dan juga keterampilan memasak yang itu lebih patut untuk dilakukan oleh mereka daripada mereka mendapatkan uang dari memanfaatkan perempuan-perempuan lain dari segi keseksian yang akan berakibat pada rusaknya citra perempuan. Maka izinlah kami berlanjut pada argumen-argumen yang menguatkan persetujuan kami terhadap MOSI ini. Yang pertama yakni pemboikotan ini patut dibenarkan karena yang pertama, perempuan memiliki kesamaan hak dengan laki-laki, di mana perempuan juga manusia dan mereka berhak untuk dilindungi. Sehingga apabila adanya hal-hal yang merusak citra mereka ini dibiarkan, berarti hak asasi perempuan yakni hak untuk dilindungi itu tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Sehingga apabila kami tidak melaksanakan MOSI ini, tentu poin pertama tersebut akan gugur. Sehingga kami sangat kuat sekali keyakinannya untuk melakukan perlindungan terhadap perempuan dengan memboikot karya-karya yang merusak citra mereka. Dan yang kedua, banyaknya korban. Menurut data yang dirilis oleh webmedia.com, banyak wanita yang dilecehkan akibat adanya mereka, keberadaan keseksian mereka pada karya-karya yang dirilis oleh pembuat karya, baik itu dalam bentuk video klip musik maupun video TikTok ataupun dan lain sebagainya. Hal tersebut memancing minat laki-laki untuk merusak mereka sebagai perempuan. Tentu hal ini tidaklah hal yang bagus apabila diteruskan dan dibiarkan berkelanjutan begitu saja. Argumentasi yang kedua yakni akan banyak hal atau keuntungan yang akan kita dapat apabila kita melakukan pemboikotan terhadap
artis perempuan yang membuat karya yang mendegradasi perempuan, yakni pertama adanya safety. Jadi dengan adanya pemboikotan, tentu para wanita itu akan merasa aman karena citra mereka sudah dijaga, baik itu oleh pabrik atau artis-artis yang memberikan efek secara luas ke masyarakat. Dan juga yang kedua, isu feminisme akan mereda karena kita tahu bahwa isu feminisme sampai sehari ini masih menjadi isu yang cukup hangat dan menimbulkan banyak sekali demo-demo, baik itu di negara-negara besar, di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang seperti Indonesia misalnya, jika negara maju seperti Amerika misalnya. Oleh karena adanya alasan tersebut, kami sebagai tim pemerintah sangat menyetujui adanya mosi Dewan ini akan memboikot artis perempuan yang membuat karya yang mendegradasi perempuan. Untuk itu kami sangat yakin kami dapat memenangkan perdebatan kali ini, dan kami sangat yakin bahwa mosi ini tetap dapat dipertahankan. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat.